Saudara, fenomena brain rot mengintai generasi muda. Pembusukan otak atau kemerosotan kemampuan otak akibat mengonsumsi konten daring di media sosial secara berlebih, memicu gangguan mental. Beragam cara bisa dilakukan untuk mencegah ketergantungan gawai, mulai dari berinteraksi dengan orang terdekat atau mencari hobi baru sebagai alternatif. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Elgin Fridianto dan juru kamera Afan Jaya Rahman. Nah, ini nih. Bagus nih. Mas. Ya. Ya, Mas. Bentar, scroll dulu, Bang. Mas. Ya. Kerja, Mas. Oh ya. Makasih, Mas. Maaf. Pemirsa, maaf. Keasikan nge-scroll sampai lupa nih lagi kerja. Ini nih, yang katanya brain rot mengintai di sekitar kita. Pak, kasih lihat bentar. Swipe. Nah, nih. Katanya fenomena kognitif di mana kemampuan berpikir dan konsentrasi mengalami penurunan akibat terlalu banyak konsumsi sosial media. Wah, tuh di sini katanya nih, fenomena ini kerap menimpa generasi masa kini yang terbuka dengan media sosial dan aplikasi konten singkat. Lalu, bagaimana nih dampaknya brain rot dari dunia maya ke dunia nyata? Kita kasih lihat dulu nih liputannya kayak maaf. Fenomena brain rot mengintai generasi muda. Istilah brain rot yang semakin populer di tengah masyarakat merupakan pembusukan otak atau kemerosotan kemampuan otak akibat mengonsumsi konten daring di media sosial secara berlebih. Paparan konten yang dinilai sejumlah pakar memicu zat rasa senang pada otak secara berlebihan dan dapat berakhir adiksi. Hedrick Erikar, Gen Z yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau skripsi, mengaku sempat kecanduan bermain gawai. Mahasiswa jurusan teknologi informasi ini bercerita terkadang lupa waktu saat melihat konten-konten receh di media sosial hingga bermain game. Hedrick tidak sadar meninggalkan tugas utamanya. Lumayan sering, bisa dibilang sering sih. Berapa jam biasanya kalau main media sosial? Kalau untuk jamnya bisa dibilang itu ya hampir seharian bisa. Seharian hampir. Seharian main media sosial, main handphone? Main handphone. Iya, bisa bilang sempat keganggu. Soalnya waktu lagi skripsi, itu kan misalnya lagi skripsi nih, terus capek, kadang juga main HP dulu. Terus tiba-tiba udah lupa nih, misalnya udah lewat 30 menit, bisa sejam, itu bisa juga. Atau tadinya cuman, kan suka diwaktuin gitu kan, istirahat berapa menit gitu. Itu alarmnya udah bunyi, didiemin, malah lanjut main HP gitu. Itu pernah kayak gitu. Sempat kecanduan bermain gawai ternyata berdampak pada keseharian Hedrick. Sering hilang fokus dan mudah gelisah dirasakan Hedrick saat beraktivitas. Oh, itu sering sih, bisa dibilang sering. Hilang fokus gitu ya. Yeah. Kalau untuk gelisah itu pernah ya. Kalau kayak misalkan yang isu-isu sekarang gitu, misalkan lagi banyak-banyak yang hoax dan lain-lain gitu, sempet pernah gelisah gitu kan. Tapi ya tetap aja waktu dapat posan itu, saya juga biasanya lihat-lihat juga nih informasi yang aslinya itu gimana sih, gini-gini gitu. Jadi lihat keaslian dari informasi itu. Merasa kerap hilang fokus, Hedrick secara perlahan mulai membatasi penggunaan gawai secara berlebih. Berolahraga dan membaca buku menjadi pilihannya agar bisa kembali fokus dan terhindar dari kecanduan gawai. Biasanya kan kalau misalkan di handphone itu biasanya saya antara di airplane mode, kalau nggak di focus mode aja gitu. Itu supaya lepas itu biasanya saya di rumah itu biasanya workout misalkan, atau nggak pergi nge-gym juga pernah. Biasanya paling sering sih workout sih, kalau pagi-pagi kalau nggak mau buka HP, lari, atau nggak habis dari lari baca buku gitu. Ya saya bakal ngusahain untuk menguranginya aja sih, kayak mengurangi jam ngelihat layar HP. Fenomena brain rot kian nyata dirasakan. Berdasarkan jajak pendapat oleh Litbang Kompas pada 21 hingga 24 April 2025 terhadap 510 responden di 54 kota, menunjukkan sebesar 54% responden mengaku pernah mengalami gangguan fisik, psikis, hingga malas bersosialisasi akibat terlalu lama bermain gawai. Sementara sisanya menjawab tidak pernah mengalami gangguan.
Adapun sejumlah efek buruk akibat penggunaan gawai secara berlebih yang dirasakan oleh responden. 67,78% responden mengaku mengalami gangguan fisik seperti mata merah, sakit punggung dan leher, malas gerak, hingga pola makan terganggu. Sebanyak 23,33% menyebut mengalami gangguan psikis seperti stres, susah berkonsentrasi, cemas, dan susah tidur. Sementara sebesar 8,84% menyebut malas bersosialisasi dengan sekitarnya. Saya pun bertemu dengan Lahargo Kembaren, psikiater di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Lahargo menjelaskan banyak pasien dari berbagai kalangan yang datang dengan keluhan mengarah brain rot. Kebanyakan pasien sering mengonsumsi konten media sosial yang berakhir pada penurunan fungsi otak. Ya, jadi brain rot itu satu fenomena psikologis gitu ya. Sebenarnya dia bukan sebuah diagnosis klinis gitu ya, tapi sebuah fenomena psikologis yang ditandai adanya penurunan fungsi otak, tepatnya fungsi kognitif dari otak. Jadi fungsi kognitif itu adalah kemampuan otak untuk bisa fokus atau atensi, konsentrasi, memori, problem solving, kelancaran verbal, termasuk juga psikomotor. Semua itu diatur oleh otak bagian depan yang disebut prefrontal cortex. Otak ini kan banyak ya bagian-bagiannya, dan masing-masing otak itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, bagian otak depan itu fungsinya untuk menganalisa suatu keadaan. Nah, pada kondisi brain rot dia terjadi penurunan fungsi tersebut, dan dikatakan bahwa penurunan fungsi kognitif itu disebabkan oleh paparan dari hal-hal yang ditonton yang sifatnya itu kualitas yang rendah gitu, atau konten-konten yang receh tetapi yang dilakukan dengan cepat, karena kemampuan otak untuk kemudian bisa mencerna suatu tontonan, suara atau bacaan tertentu itu butuh waktu untuk dia fokus dan menganalisa. Bagi sebagian orang, banyak mengonsumsi konten receh di media sosial dinilai dapat menciptakan rasa nyaman dan senang. Namun, Lahargo mengingatkan, jika tidak bisa mencari alternatif kegiatan lain, akan berdampak buruk di kemudian hari. Jadi kalau kita misalnya mengkonsumsi konten-konten digital gitu ya, tentunya kan hal tersebut akan menyebabkan yang namanya dopamine spike gitu ya. Jadi dopamin yaitu neurotransmitter, zat kimia yang memberikan efek tenang, gembira, dan nyaman gitu ya. Dan kalau misalnya kita nggak menonton lagi dan tidak menemukan alternatif cara yang lain untuk membuat kita tenang, nyaman, dan gembira, maka kita akan kembali ke tontonan-tontonan konten tersebut. Berdasarkan penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, persentase penggunaan internet di atas 10 jam per hari meningkat pada tahun 2024. Tidak menutup kemungkinan, selama jangka waktu panjang tersebut, konten receh mendominasi tontonan di media sosial. Psikiater Lahargo Kembaren juga mengingatkan, orang yang mengidap brain rot akibat terlalu lama menggunakan gawai dapat perburuk atau memicu gangguan mental. Begitu banyak informasi yang diterima tanpa ada waktu dan jarak untuk memfilternya, dan itu bikin otak kita kelelahan dan menyebabkan kita gampang overthinking dan berujung pada cemas. Dan itu seringkali diawali dengan paparan media yang terlalu berlebihan juga, sehingga gampang munculnya cemas. Atau tadi gangguan depresi, yaitu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan mood yang sedih, irritable, sensitif, gampang marah, kehilangan semangat, energinya drop, fokus konsentrasi terganggu, sampai punya keinginan untuk menyakiti diri atau mengakhiri hidup. Nah, itu juga bisa menjadi pencetusnya adalah brain rotnya tadi. Berbagai cara dapat dilakukan agar tidak mudah kecanduan gawai. Mulai dari berinteraksi dengan orang terdekat hingga memiliki kegiatan atau hobi baru yang bisa menjadi alternatif. Psikiater Lahargo Kembaren memberikan sejumlah tips yang dapat dilakukan. Pertama, dengan membatasi waktu melihat layar gawai agar mencegah adanya adiksi. Kemudian, ia juga menyebut menambah aktivitas non-digital bisa membantu kita mengurangi bermain gawai.
Pola konsumsi dan budaya instan menjadikan dunia digital sebagai pelarian dari stres dan kesepian. Algoritma dan banjir konten bermutu rendah mendorong adanya konsumsi impulsif dan melemahkan kemampuan berpikir kritis. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah dan pemilik platform digital untuk mengatasi fenomena brain rot? Di tengah arus deras konten instan yang menumpulkan daya pikir dan menurunkan produktivitas seseorang, pemerintah diharapkan bisa membuat kebijakan agar generasi muda tidak tenggelam dalam ancaman brain rot. Selengkapnya, usai jeda. Iya, pernah sih. Jadi apa ya, kita jadi hilang fokus, juga jadi malas ngapa-ngapain. Terus lelah juga di mata juga. Saudara, di tengah arus deras konten instan yang menumpulkan daya pikir dan juga menurunkan produktivitas seseorang, pemerintah diharapkan bisa membuat kebijakan agar generasi muda tidak tenggelam dalam ancaman brain rot. Selain membatasi penggunaan gawai seperti yang dianjurkan pemerintah, pakar media digital menyebut perlu ada langkah konkret dari para penyedia platform. Tak hanya generasi muda terdampak penggunaan gawai berlebih, orang tua pun tak luput dari ancaman brain rot. Akses internet dan sosial media yang mudah dan cepat menjadi alasan fenomena brain rot mengintai berbagai kalangan tak pandang usia. Langkah apa yang dapat dilakukan agar penggunaan gawai dapat dibatasi dan terhindar dari brain rot? Tak hanya berdampak pada generasi Z, fenomena brain rot turut menyasar generasi milenial. Gaby, bukan nama sebenarnya, perempuan milenial berusia 32 tahun mengaku kesehariannya habis bermain gawai. Bahkan, Gaby tidak hanya bermain di satu aplikasi media sosial saja. Terlalu fokus bermain gawai, Gaby mengaku sempat merasakan fenomena brain rot yang berdampak pada kesehariannya di rumah. Berkurangnya konsentrasi dan tidak peka terhadap sekitar, Gaby kerap ditegur saat berinteraksi dengan tetangga. Iya, pernah sih. Jadi apa ya, kita jadi hilang fokus, juga jadi malas ngapa-ngapain. Terus lelah juga di mata juga. Ya lupa masak juga, lupa nyuci, kadang sama ngurusin anak. Ya lagi lagi scroll TikTok gitu, apa Instagram. Terus anak manggil, terus sampai nggak denger. Ya maklum lah, kita kan terlalu fokus di handphone ya. Jadi sampai nggak hiraukan anak manggil. Selain hilang fokus, Pok, suka hilang konsentrasi, ngerasa nggak sih, Pok, suka cepat lupa? Iya, ngerasa. Ya kalau dibilang kayak tell me sih, telat mikir gitu kan. Orang ngomong apa, totonya pikirannya kemana. Padahal itu orang nanya kita. Nah pas orangnya udah diem baru kita ngomong dah. Iya, itulah kita kurang fokus. Gaby bercerita, informasi yang beragam dan instan menjadi alasan utama menghabiskan waktu berjam-jam melihat konten di media sosial. Perlahan tapi pasti, kini Gaby mulai membatasi penggunaan gawai berlebih agar tidak kecanduan. Kalau perasaan aku sih lebih bagus sebenarnya, karena kita namanya ada informasi apapun, jadi jaringannya juga bakalan langsung terupdate gitu kan. Terus juga apa-apa yang kayak semacam kayak kemarin demo, jadinya kita jadi paham gitu kan, apa sih yang sekarang lagi terjadi di Indonesia gitu kan. Ya gitu, saya ngeliatnya bukan dari TV, tapi saya ngeliatnya dari TikTok, dari sosial media gitu. Kalau aku sih kalau nguranginnya itu ya abis scroll itu saya taruh handphonenya, terus juga saya ya ngobrol-ngobrol lah sama ibu-ibu, kadang juga ngurusin anak, jalan-jalan sama anak, sama beres-beresin rumah aja. Udah, apa yang belum saya beresin ya saya selesaikan. Jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan signifikan di tahun 2025.
Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, tahun 2023 pengguna internet Indonesia tercatat 215 juta jiwa. Tahun 2024 mengalami peningkatan mencapai 221,5 juta jiwa. Pada semester kedua tahun 2025 meningkat signifikan hingga 229,4 juta jiwa. Brain rot tak lagi memandang usia dan latar belakang. Fenomena brain rot menyentuh semua kalangan dengan dampak beragam. Namun, secara sosial ekonomi, fenomena brain rot memiliki dampak lebih buruk pada kelas menengah ke bawah karena rendahnya literasi digital serta terbatasnya alternatif hiburan di luar media sosial. Bermain gawai berlebih yang berujung pada brain rot menjadi salah satu pengalihan individu akibat terbatasnya alternatif hiburan. Berdasarkan sumber jajak pendapat Litbang Kompas pada 21 sampai 24 April 2025, sebanyak 34,04% menyebut menggunakan gawai untuk berkomunikasi, 20,41% untuk bermain media sosial, 19,5% membaca atau menonton berita, 11,59% menonton film, 9,24% belanja online, serta 5% bermain game. Pakar media digital Monash University Indonesia Ika Kalina Idris membenarkan penggunaan gawai berlebih sangat berdampak pada kelas menengah ke bawah. Nah sekarang kan memang yang mau dilakukan pemerintah adalah membatasi akses gitu. Kalau saya sih lebih setuju membatasi jam. Nah, akses itu susah kita batasin. Kenapa? Karena kita harus melihat, ini bukan cuma intervensi teknologi sebenarnya. Kita harus intervensi secara sosial. Kenapa? Kalau kita lihat ada anak-anak, misalnya mereka miskin, orang tuanya harus bekerja, nggak punya anak, itu kan diserahkan kepada orang tua. Kalau orang tuanya dua-duanya kerja gimana? Kalau di rumahnya banyak orang, nggak ada taman, nggak ada tempat membaca, apa dong aktivitas lain yang mereka mau lakukan? Jadi kita nggak bisa cuma membatasi mereka di media sosial tanpa intervensi-intervensi yang lain. Di tengah arus deras konten instan yang menumpulkan daya pikir serta produktivitas seseorang, pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan agar generasi muda tidak tenggelam dalam ancaman brain rot. Dalam wawancara khusus dengan Kompas ID, Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, angkat bicara terkait upaya pencegahan brain rot pada generasi muda. Kita merubah mindset bahwa ketika kita masuk ke ranah digital, kita menjadi konsumen. Jadi kita harus memahami bahwa di saat yang bersamaan ada yang bisa memonetisasi kita. Di saat yang bersamaan kalau mohon maaf pasar tersebut tidak baik, maka kita bisa terkena penipuan. Kemudian di tempat yang sama juga kita bisa terkena adiksi ya, yang kemudian menjadi brain rot. Kita bisa kena berbagai hal yang negatif meskipun positifnya banyak. Nah, bagaimana caranya untuk tidak brain rot adalah melakukan pengaturan penggunaan waktu yang lebih bijak. Jadi anak-anak muda kita di Indonesia ini, kita salah satu pemakai internet yang paling aktif di dunia. Selain membatasi penggunaan gawai yang dianjurkan pemerintah, menurut Ika Idris, pakar media digital Monash University Indonesia, harus ada langkah konkret yang dilakukan penyedia platform. Hal ini bertujuan agar pemerintah dan penyedia platform bekerja sama melindungi masyarakat dari ancaman brain rot. Tanggung jawab platform itu yang pertama adalah menurut saya pada transparansi algoritma. Sekarang siapa sih yang tahu algoritma platform itu bekerja gitu kan? Jadi seperti apa mereka bekerja, setiap platform itu beda-beda. Dan kadang-kadang kalau kita coba-coba satu konten lolos, konten yang lain enggak. Yang kedua, mereka juga harus memang menyampaikan bahwa apa sih konten-konten seperti apa sih yang biasanya dikonsumsi sama user-user anak kecil gitu ya, atau anak-anak atau yang di bawah umur. Kenapa ini penting? Karena yang punya data itu sekarang di platform. Nah, pemerintah kita sebenarnya kan dengan PP Tunas itu mencoba membatasi media sosial untuk anak-anak.
Mudahnya akses informasi melalui gawai dari dunia maya bisa jadi salah satu keuntungan untuk selalu update isu terkini. Tapi penggunaan gawai berlebih justru mengancam kesehatan mental yang dapat membuat kita lupa akan dunia nyata. Kami tutup 60 menit special report edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.